bagaimana cara menetralisir tempat yang angker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Ali Zubaidi Demak. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat-sobatku, penuh pengertian yang kita miliki, tetapi namanya orang pasti ingin memiliki sesuatu yang bisa bermanfaat atau berguna. Kali ini saya akan memberikan pengertian kepada sobatku dimanapun Anda berada. Insya Allah nanti bisa bermanfaat untuk keluarga Anda. Kali ini saya akan memberikan pengertian. Pengertian ini adalah bagaimana cara menetralisir tempat yang angker. Karena di dalam kehidupan rumah tangga, entah itu Anda itu masih gadis atau masih jaka atau sudah berkeluarga, yang namanya tempat angker, entah itu di ruangan gedung, di ruangan rumah, entah itu di kios atau di toko, insya Allah pengertian ini nanti bisa Anda gunakan. Dan insya Allah pengertian ini dengan cara meruqyah tempat-tempat angker, agar kita itu tidak diganggu oleh makhluk halus yang namanya setan atau jin yang ingin menjerumuskan kita atau di dalam keluarga kita. Karena setiap rumah itu pasti ada yang namanya elemen-elemen anjigaib, atau bisa dikatakan asmabur. Karena yang namanya teluh atau tenung atau santet itu bermacam-macam cara atau bermacam-macam media. Seperti teluh atau tenung mau masuk rumah atau gedung, dia di atas itu seperti meledak seperti itu, terus seolah-olah itu ada angin besar atau bagaimana. Nah seperti itulah itu yang namanya gangguan-gangguan. Jadi gangguan-gangguan seperti itu nanti secara tidak sengaja yang namanya energi atau setan itu nanti akan masuk di dalam tanah yang Anda tempati. Ini bagi yang sudah berkeluarga atau juga yang masih bujangan, insya Allah nanti bisa bermanfaat. Jadi seperti itu. Kalau bisa itu Anda silakan untuk meruqyah atau menetralisir. Ini nanti wasilah ini insya Allah tujuannya untuk menetralisir. Tetapi kalau Anda penuh dengan keyakinan, penuh dengan kemantapan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sarana media air atau garam ini, dengan yang dibaca-bacakan nanti, insya Allah itu nanti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah wasilah ini nanti hampir semua orang itu tahu wasilah ini, hampir semua orang tahu. Tetapi dengan apa yang saya bicarakan seperti ini, insya Allah sudah ada yang namanya silsilah dari keilmuan. Jadi yang pertama, nanti siapkan media garam atau air secukupnya. Mau 1 gelas juga boleh, mau 1 teko juga boleh. Kalau air cukup di dalam mangkok itu juga boleh, garam di dalam mangkok itu boleh. Apabila Anda sudah menyiapkan media seperti itu, sobatku dimanapun Anda berada atau sedulur-sedulurku, terus silakan bersuci. Silakan bersuci dulu sebelum untuk mengamalkan. Kalau Anda sudah bersuci, terus silakan Anda siapkan media tersebut di depan Anda dengan penuh keyakinan, dengan penuh kefokusan, kemantapan, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran
sarana media garam seperti ini, dengan nanti yang kita baca, kita tiupkan, insya Allah nanti bisa dikerjakan. Dan yang pertama kita membaca Al-Fatihah 3 kali. Kita membaca Al-Fatihah 3 kali. Setelah membaca Al-Fatihah 3 kali, kita memohon kepada Allah akan diberikan keberkahan atau ridhonya. Terus ditiupkan di garam. Dan yang kedua kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Setelah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, seterusnya kita membaca surat Al-Falaq 3 kali. Setelah membaca surat Al-Falaq 3 kali, membaca surat An-Nas 3 kali. Setelah membaca An-Nas 3 kali, kita membaca surat ayat kursi 3 kali. Setelah membaca 3 kali, terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan manuah, hidayah, diberikan hikmah dan keberkahan untuk membersihkan atau menetralisir tempat yang saya tempatin atau rumah orang tua saya, agar terhindar dari gangguan-gangguan makhluk halus yang mengganggu keluarga. Kalau sudah seperti itu, silakan tarik nafas, membaca Al-Fatihah 1 kali, terus ditiupkan di media garam. Setelah ditiupkan, Anda silakan gunakanlah garam tersebut. Entah itu media garam, entah itu media air, nanti Anda gunakan, Anda kucurkan di sudut rumah yang Anda miliki. Di sudut rumah yang Anda miliki, Anda kucurkan. Anda kucurkan. Nah, apabila sudah Anda kucurkan 4 sudut, jadi media yang Anda gunakan itu gunakanlah untuk 4 sudut rumah. Setelah 4 sudut rumah, terus Anda taburkan di luar rumah untuk mengelilingi rumah. Dan mengelilingi rumah itu dengan cara berputar melawan arah jarum jam. Jangan mengikuti jarum jam, ikutilah lawah arus. Jadi Anda harus melawan arah jarum jam. Jadi saya ingatkan sekali lagi, jatuhkanlah di dalam sudut rumah Anda 4 kali. Setelah itu taburkanlah atau kucurkanlah untuk mengelilingi rumah melawan arah jarum jam. Itu bagi rumah yang bisa dikelilingi. Kalau rumah yang tidak bisa dikelilingi, silahkan, cukup. Ini kadang kan ada perumahan itu ada cukup di depan rumah, seret, terus di belakang rumah, seret. Kalau di belakang tidak bisa, depan rumah, terus di dalam rumah, muter, seperti itu. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, insya Allah dengan pengertian kali ini bisa bermanfaat buat sobat-sobatku dimanapun Anda berada, dan insya Allah bisa berguna. Ini khusus sobat-sobatku digunakan untuk diri sendiri, dan ini tidak bisa digunakan untuk orang lain. Ini bisa digunakan untuk diri sendiri atau untuk keluarga diri sendiri. Jadi insya Allah bisa bermanfaat dan bisa berguna. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kang Ali Subedi Demak.